Shalom Jemaat Hari Hidup. Pada hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, Roh Penolong yang dijanjikan Yesus. Minggu yang akan datang ada ibadah istimewa dalam rangka hari Pentakosta. Kita rindu Roh Kudus melawat kita dengan kuasanya yang dahsyat untuk memperlengkapi dan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Masih dalam rangka hari Pentakosta, gereja kita mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar Pentakosta pada hari Rabu tanggal 27 Mei dan dimulai pukul 7 malam. Bapak Pendeta Gani Wiono akan menjadi narasumber dalam acara ini. Jika Bapak Ibu Saudara ingin didukung dalam doa atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan gereja kita, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja atau nomor call center gereja setiap hari. Jangan lupa untuk terus dukung posko bantuan sosial gereja kita, baik berupa barang, kebutuhan pokok, atau berupa dana. Bantuan sosial akan disalurkan kepada rekan-rekan kita yang dalam kebutuhan atau warga lingkungan sekitar gereja kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat Air Hidup yang telah berpartisipasi dalam pemberian sumbangan sosial yang diadakan oleh gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami rindu kita tetap saling menguatkan, saling mendoakan meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Mari kita terus berdoa supaya keadaan akan segera pulih dan kita dapat beribadah kembali bersama di gereja dan bersekutu dalam KKA. Tetap semangat menjalani hari-hari, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Oke, walaupun kita nggak bisa beribadah bersama di tempat ini, di gereja, tapi kita bisa beribadah bersama-sama di rumah. Kita mau angkat satu pujian, kan kami angkat. Bagiku segala kekhawatiran hidupku pun terganti terang-Mu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, ciumnya bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Ciumnya bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya.
bisa teman-teman, biarlah mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Biarlah setiap kita boleh rindu dipenuhi Tuhan, boleh rindu dijamah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau penuhi setiap hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Bersamamu dalam naungan-Mu, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai kami Tuhan. Tuhan, untuk zaman-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, penuhi setiap kami. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh Kudus, pedulikan kami, pulihkanku, Engkaulah damaiku.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu. berserahkan Amin. hadirat Kau ambil di altarmu. and worship you. Hallelujah. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku di altarmu, Makasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara atas kami, yang mengurapi kami, yang menolong kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian, selamat beribadah. Hari ini kita ibadah secara online di kebaktian youth. Oke, kalau hari ini saudara setuju dengan apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kita akan memberi tema, memberi judul untuk renungan hari ini adalah melawan badai pencobaan di padang gurun. Saudara, kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau,
dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 macam pencobaan di dalam dunia ini yang pasti manusia hadapi. Yang pertama, pencobaan itu datangnya dari iblis. Yang kedua, pencobaan itu datangnya dari kesalahan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita menjadi kuat dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, manusia di seluruh dunia dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Baik pekerjaan, sekolah, usaha, ibadah. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, biasanya kita beribadah dengan teman-teman kita bisa berfellowship bersama, tapi hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara, banyak orang berpendapat bahwa pencobaan itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang sulit. Contoh, keuangan yang tidak membaik. Banyak orang menyebut ini sebuah pencobaan. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Orang juga menyebut ini sebuah pencobaan. Keluarga yang terjadi perpecahan, ini juga disebut sebuah perpecahan. Tapi hari ini kita belajar bahwa tidak semua pencobaan itu bersifat yang menyakitkan. Tapi ketika saudara dan saya menyikapinya dengan salah, maka saudara dan saya akan jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, kalau saudara dan saya mencermati apa yang tertulis dalam teks Lukas ini, ada 3 hal di mana Yesus dicobai. Hal yang pertama yang dialami oleh Yesus yang namanya pencobaan itu ialah iblis menyuruh Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Saudaraku, kita sepakat bahwa ketika Yesus itu turun ke dunia ini, dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Saudaraku, ketika Yesus berpuasa 40 hari lamanya, hal yang paling dibutuhkan ketika itu adalah makan. Maka iblis datang meminta Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Ini berbicara tentang sebuah kebutuhan. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika Yesus merubah batu itu menjadi roti. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Yesus bisa lakukan itu dan pasti Yesus bisa lakukan itu. Tidak ada yang salah. Tapi sekali lagi iblis punya tujuan ketika Yesus lapar, kebutuhan itu dijadikan momen iblis untuk mencobai Yesus. Iblis tahu persis di mana anak-anak Tuhan bisa dicobai dan jatuh ke dalam dosa hanya karena sebuah kebutuhan. Saudaraku, karena butuh, manusia bisa menukar sebuah kebenaran dengan sebuah kebutuhan. Karena saya butuh, anak-anak muda, ketika dia merasa butuh untuk mendapatkan seorang jodoh, dia bisa menukarkan kebenaran itu dengan jodohnya. Habis saya butuh sih. Sudah tahu bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena butuh, dia tahu kebenaran, tapi itu bisa ditukar dengan jodoh. Iblis tahu itu. Sekali lagi, kalau kita tidak benar dalam menyikapi, maka saudara dan saya akan jatuh ke dalam dosa. Ada orang yang menukar sebuah kebenaran dengan jabatan. Hanya karena ingin naik jabatan, maka kebenaran yang dia punya itu ditukar dengan kejabatan itu. Inti dari pencobaan merubah batu menjadi roti ini adalah
Iblis ingin menanamkan kepada kita semua bahwa manusia untuk meragukan pemeliharaan Tuhan atas anak-anaknya. Iblis ingin menanamkan kepada manusia dan kita bersama-sama bahwa Allah tidak sanggup memelihara anak-anaknya. Itu sebabnya iblis menawarkan sebuah kebutuhan dengan cara yang instan. Dan Yesus memberikan teladan kepada kita semua untuk bisa menang terhadap pencobaan kebutuhan dengan menjawab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Yesus mengutip di dalam Ulangan 8 ayat 3. Saudara. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya ketika manusia menggantungkan dirinya itu kepada kebenaran dan Allah yang benar, maka percayalah Allah yang saudara sembah dan saya sembah sanggup memenuhi kebutuhanmu. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Artinya dia Allah yang sanggup berjanji dan sanggup menepati. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah menukarkan kebutuhanmu dengan sebuah kebenaran. Yang kedua, di dalam hal yang kedua, pencobaan yang Yesus dihadapi adalah menyembah kepada iblis. Ini berbicara tentang kemuliaan. Saudaraku, saya dan saudara pasti sepakat tidak ada satu oknum pun di dunia ini dan di surga yang layak untuk disembah kecuali Tuhan. Iblis mencoba menukar semua kekayaan, kemewahan, jabatan dan segala kuasa di dunia yang fana ini dengan kemuliaan yang seharusnya itu hanya menjadi milik Allah. Saudaraku, ketika saudara dan saya lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka Allah berjanji akan memuliakan saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus. Kita buka Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, ada janji besar yang Tuhan berikan bahwa kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, kita kelak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan perlu saudara catat, itu yang tidak disukai oleh iblis. Iblis akan berpikir keras selalu menukarkan kemuliaan itu dengan sesuatu yang bersifat sementara. Saudaraku, Yesus tahu bahwa pencobaan seperti ini akan selalu datang silih berganti dan terus menerus. Iblis akan selalu berusaha keras menukar kemuliaan yang saudara dan saya punya untuk ditukar dengan sebuah, dalam tanda kutip, kemuliaan, kekayaan yang bersifat sementara. Dan kali ini Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Sekali lagi Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Saudaraku, kisah ini juga ditulis dalam Matius 4. Matius memberikan sebuah statement yang lebih keras daripada Lukas. Dalam Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis.
Artinya apa? Ketika saudara dan saya menghadapi situasi seperti ini, maka saudara diwajibkan untuk tidak ragu-ragu mengusir iblis itu di dalam nama Yesus. Saudaraku, sekali lagi, pencobaan tidak selalu bersifat menyakitkan. Ada pencobaan-pencobaan yang kelihatannya biasa-biasa saja dan kita akan alami bersama-sama. Tapi ketika saudara dan saya salah dalam merespon, ketika saudara dan saya keliru dalam menanggapi, maka saudara akan jatuh ke dalam dosa. Hal yang ketiga, yang Yesus alami ketika berada di padang gurun. Yesus diminta oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari bumbungan Allah. Ini berbicara tentang apa, saudara? Ini berbicara tentang sebuah kesombongan dan meragukan perlindungan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya tujuan iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah ini dan menyuruh Yesus menjatuhkan dirinya adalah iblis ingin memberikan rasa ragu kepada Yesus bahwa Allah Bapa itu tidak melindungi dan menyertai Yesus. Allah Bapa di surga itu tidak memberikan perlindungan yang khusus kepada anak-anaknya. Itu yang ingin iblis sampaikan kepada Yesus. Dan berita baiknya, Yesus menang atas pencobaan itu. Dan seandainya Yesus itu mau menjatuhkan dirinya, saya sangat percaya Bapa di surga tetap melindunginya. Tapi Yesus tidak lakukan. Karena Yesus tahu maksud daripada iblis adalah ini berbicara tentang kesombongan dan keraguan manusia akan perlindungan Allah. Iblis menginginkan keberadaan Yesus yang seperti itu sudah tidak lagi memerlukan hubungan dengan Bapanya dan memerlukan perlindungan kepada Bapanya. Iblis ingin memaksa Yesus menampilkan sebuah kesombongan. Lukas 4 ayat 13. Ada yang menarik di dalam terakhir bait dalam perikop kisah ini. Lukas 4:13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara perlu catat, menunggu waktu yang baik. Itu artinya iblis tidak akan pernah berhenti mencobai saya dan saudara. Kenapa begitu? Karena iblis juga butuh pengikut. Pencobaan semacam ini akan sering dan terus menerus akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan iblis sangat tahu kesempatan yang tepat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saudaraku, benar yang dikatakan Yakobus. Sebuah keinginan ketika sudah dibuai, maka dia akan mengakibatkan dosa dalam respon yang salah. Dan ketika dosa itu sudah matang, dia akan menghasilkan maut. Saudaraku, mungkin saat ini saudara dan saya sedang dipromosikan Tuhan dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, menempati sebuah posisi yang cukup tinggi dan terhormat. Mungkin kita merasa bahwa itu adalah hasil kerja keras kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika saudara dan saya merespon itu hanya dengan hasil kerja kerasmu tanpa penyertaan Tuhan, maka ingatlah kata Yakobus, ketika keinginan itu dibuai, dia akan menjadi dosa. Dan ketika dosa itu matang, dia akan menghasilkan maut. Saudaraku, kalau saudara cermat membaca Alkitab ini, ada hal yang menarik dari ketiga jawaban Yesus. Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Artinya apa? Ketergantungan kita kepada firman Tuhan adalah satu hal yang mutlak. Untuk bisa menang atas pencobaan, untuk bisa menang melewati pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya hadapi. Ingatlah, Yesus memberikan pesan yang begitu tegas dan jelas.
ada tertulis. Saudaraku, mungkin saudara dan saya berpikir, atau sebagian orang Kristen berpikir, apakah salah saya menghafal banyak ayat? Tidak ada yang salah dengan saudara dan saya menghafal banyak ayat. Tapi ketika ayat yang saudara dan saya hafal itu tidak hidup di dalam diri saudara, dan saudara dan saya tidak menghidupi firman Tuhan itu yang menjadi salah. Saudaraku, jadilah kuat karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Biar lagu ini menjadi kekuatan kita bersama, bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Dan tangan Tuhan yang akan mengangkat kita, saya, dan saudara. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu bergantung kepada firman-Mu. Terima kasih buat pelajaran yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami khusus berdoa buat negara ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa bersekutu bersama-sama dan bertemu dengan Allah kami. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan. Kami berdoa buat para medis. Kami berdoa buat gereja kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negara ini. Tuhan beri mereka kekuatan. Tuhan beri mereka kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa Allah kami baik. Kami bersyukur bahwa Allah kami tetap menyertai kami bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami semua. Biarlah teman-teman yang percaya bersama saya mengucapkan amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Minggu depan akan ada acara talk show dengan tema Passion versus Future. Oke teman-teman, bagi yang ingin bertanya bisa komen atau DM di Instagram God's Arrow. Ikuti juga update berita-berita God's Arrow di Instagram kita. Happy Sunday and God bless.